rekan-rekan pemuda-pemudi yang berkat Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita minta pertolongan daripadanya. Mari berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kesehatan, kekuatan selalu Tuhan berikan kepada kami. Ini adalah bukti kasih cinta Tuhan terhadap kami. Ya Tuhan Allah, pada saat ini kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Perlengkapi kami semua, layakkan kami untuk bisa dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan Allah, ini doa kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terdapat dalam Perjanjian Baru, 1 Timotius pasal 4, ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan untuk rekan-rekan sekalian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sampai sekian jauh pembacaan kita pada saat ini. Barang siapa yang bertelinga, dapat ia mendengarkan dan memelihara dalam kehidupannya setiap hari. Shalom, rekan-rekan pemuda-pemudi yang berkati Yesus Kristus. Tema renungan kita pada saat ini yaitu siap untuk terpanggil sebagai generasi gereja, bangsa, dan terlebih untuk melayani Tuhan. Pemuda sangat identik dengan hal-hal kesenangan, masa di mana semua bisa dikerjakan, dilakukan, dan bisa membuat siapa saja ingin kembali merasakan masa-masa muda tersebut. Banyak kita katakan, gunakanlah masa mudamu sebaik mungkin. Nah, rekan-rekan pemuda-pemudi yang berkat Yesus Kristus, pembacaan kita kali ini dalam 1 Timotius pasal 4, ayat yang ke-12. Rasul Paulus mau menguatkan iman, percaya, dan memberikan motivasi kepada seorang Timotius agar ia tetap yakin, ia tetap dalam kepercayaan diri dia bahwa Tuhan tetap menolong dia dalam persoalan apapun yang ia alami dalam situasi pada saat itu melawan pengajar-pengajar sesat, di mana pengajar-pengajar sesat tersebut ingin mempengaruhi iman jemaat pada saat itu dan membalikan keadaan. Mereka tidak mengikuti ajaran Rasul Paulus untuk mempercayai bahwa Kristuslah penyelamat dunia ini. Nah, di sini usia Timotius sangatlah muda. Ia merasa tidak mampu, ia merasa dirinya tidak sanggup untuk melayani Tuhan. Mengapa hal demikian? Karena dalam usianya sangat muda, ia ada keraguan-raguan dalam hatinya. Untuk itu Rasul Paulus memberitahukan dia pada ayat yang ke-12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaan, dan dalam kesucianmu. Rekan-rekan pemuda-pemudi yang berkat Yesus Kristus, banyak pemuda ingin berlomba-lomba mencapai suatu kesuksesan, menggapai cita-cita dalam usia yang muda, ingin membanggakan kedua orang tuanya dalam ia meraih suatu cita-cita yang ia gapai. Nah, terkadang ada juga pemuda yang merasa bodoh dengan kesuksesan tersebut dan tidak menutup kemungkinan orang-orang muda ini ada di dalam lingkup gereja. Bagaimana tidak? Contoh dalam hal pemilihan ketua, sekretaris, bendahara, ini hal kecil di mana ada orang-orang muda yang mengatakan, saya tidak mampu, saya belum bisa, dan saya belum mempunyai pengalaman apa-apa. Berikanlah tanggung jawab tersebut kepada orang lain ataupun kepada yang menjabat terdahulu.
Nah, inilah jawaban-jawaban yang menjadi alasan semata agar menghindari tanggung jawab yang dipercayakan oleh teman-teman. Rekan-rekan pemuda-pemudi yang diberkati dalam Yesus Kristus, jika kita melihat bagaimana seorang Timotius dalam usia yang sangat muda, ia mampu melakukan tugas tersebut. Ia percaya bahwa Kristus tetap bersama-sama dengan dia. Kristus tetap memberi pertolongan kepada dia. Dan oleh keyakinan Timotius dan ketekunannya, ia sanggup melawan pengajar-pengajar sesat pada saat itu. Yang lebih parah lagi, dalam lingkup orang-orang muda pada saat ini, kemerosotan moral yang sangat tidak ada yang bisa diteladani. Mengapa demikian? Banyak orang-orang muda hamil di luar nikah, mengkonsumsi narkoba, dan juga menjadikan masa muda ini sebagai hal-hal yang negatif. Bagaimana mungkin kita bisa dikatakan sebagai generasi gereja dan generasi bangsa? Apalagi kita yang sebagai orang-orang Kristen, orang-orang muda, sebagai tulang punggung generasi gereja, kita ada di titik kemerosotan moral tersebut. Nah, rekan-rekan pemuda-pemudi yang diberkati Yesus Kristus, kita seharusnya menjadi penyambung firman, bukan malah kita sebagai orang muda yang memutuskan firman tersebut. Bagaimana mungkin saat ini kita yang bisa menopang, kita yang akan menjadi tulang punggung, kitalah yang sebagai pemutus firman tersebut. Marilah kita sebagai orang-orang muda, sebagai generasi tulang punggung gereja, kita bersama-sama percaya akan diri kita percaya akan kemampuan kita, dan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terlebih lagi dalam situasi pandemi pada saat ini, mari kita tonjolkan kita sebagai orang-orang muda, sebagai generasi-generasi gereja, kita menjadi garda terdepan, kita membantu dalam tugas relawan-relawan yang ada dalam desa dan kota kita masing-masing, melibatkan diri kita di kepemerintahan, membantu apa saja yang bisa kita bantu dalam bentuk tenaga, materi, dan lain sebagainya. Jangan kita menjadikan diri kita sebagai batu sandungan buat orang lain, dan kitalah yang menjadi generasi gereja yang bisa menjadi teladan bagi orang banyak dan juga bagi masyarakat, dan terlebih kita terpanggil untuk melayani Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin.